Perang Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh Israel atau Amerika atau Rusia. Perang Dunia Ketiga akan disebabkan oleh Islam yang sudah terpuruk, yang ingin mengambil alih. Dan Islam ini akan dibangkitkan oleh naga, yaitu Cina, saudara ya. Tapi dari lihat ya, si Susi kemarin ya, si pengamat Susi itu, oh Prabowo itu main belakang itu, menjalin hubungan dengan Israel, tapi nggak cukup. Dia butuh terang-terangan supaya dipisahkan domba sama kambing. Mana yang cinta Indonesia, mana yang cinta Muhammad. Yang cinta Muhammad, dia tidak mau sama Israel. Tapi yang cinta Indonesia, apapun demi Indonesia itu tetap raya merdeka. Tanah yang merdeka, Nabi 26 beserta dengan rombongannya. Shalom semuanya, shalom Indonesia, shalom Eropa, shalom dari Israel, di Haifa alma mater saya, di Yerusalem, Tel Aviv, Yudea, Samaria, shalom semua yang ada di Rohingya, Lebanon, di Gaza, shalom semuanya yang ada di Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, Afrika, dan semua yang ada di Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska, shalom semua yang ada di New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Pulau Salomon, Papua Nugini, West Papua, Timor Leste, shalom semua yang ada di Hong Kong, Cina, Jepang, Taiwan, Korea, shalom India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Burma, Myanmar ya, Bangladesh, Sri Lanka, shalom semua yang ada di Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, dan Istan yang lain, shalom Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada yang mengerti bahasa Indonesia, berbicara bahasa Indonesia, tapi ini nubuatan untuk dunia internasional serta Indonesia. Saudara, kita barusan menyimak ya video-video terbaru ya, video-video dari update kita tentang perang dunia. Ketika para pengamat dari Konoha meramalkan perang dunia ketiga, tetapi Nabi 26 ya dengan konsisten berkata sejak 2023 saya berkata tidak akan terjadi perang dunia ketiga dalam 5 tahun ini, saudara. Perang dunia ketiga bukan disebabkan oleh Israel atau Amerika atau Rusia. Perang dunia ketiga akan disebabkan oleh Islam yang sudah terpuruk, yang ingin mengambil alih. Dan Islam ini akan dibangkitkan oleh naga, yaitu Cina, saudara ya. Ketika 2024-2025 dunia aman, kecuali Indonesia, chaos, pecah bubar. Bagaimana caranya supaya jangan chaos, walaupun tetap bubar supaya jangan chaos? Kasih makan dengan berdiakonia di Yayasan Damaris. Karena yayasan ini anti korup. Ya, anti korup. Anda tidak mungkin uangmu dikorup. Uangmu dipakai untuk digunakan untuk kasih makan Indonesia. Karena perut yang lapar tidak mudah dimanipulasi, tidak mudah dibohongin sama orang-orang Arab, Yaman ini saudara ya, yang pengen perang. Perut yang lapar itu akan mencari dignity, harga diri dengan apa? Bekerja. Ya, sekarang lihat, tidak ada lapangan pekerjaan. Kamu S1, S2 jadi tukang ojek, saudara. S1, S2 semua jadi tukang ojek di Indonesia. Ya, cari kerjaannya ke sini, telepon saya, saudara. Ya, Anda bisa ke sini. Memang kalau sudah dibantu ya tahu diri. Ya kalau sudah dibantu jangan lupa kacang lupa kulit, saudara ya. Kita di sini juga sedang merintis jemaat ya. Kalau lagi dibantu, saya tidak minta uang, mungkin saya malah keluar uang buat kalian. Tapi kalau udah dibantu, jangan lupa diri, tahu dirilah ya. Karena kalau kamu tulus hatimu, kamu pasti sukses di sini. Kalau kamu tidak tulus, ya bablas, tak jamin saudara ya. Tak jamin bablas, karena saya juga ngerasakan, orang kerjain saya karena saya tulus hatinya, saya sukses di Belanda saudara ya. Nah, hari ini kita membahas tentang perdamaian dunia. Wah, inilah kuda putih ya yang pernah saya janjikan. Kuda putih dengan rainbow ya, saudara ya. Lihat hari ini kalau Anda melihat ya bahwa Donald Trump dengan Netanyahu itu udah mesra banget ya.
Mesra sekali saudara Donald Trump dengan Netanyahu ini. Kamu mau apa coba? Bahkan dengan Putin coba buat percandaan. Aku mau telepon sama Donald Trump ya. Sebab ya nanti kalau nggak saya telepon dia marah ntar. Coba saudara. Putin aja bisa bercandaan begitu mesranya ya dengan Donald Trump ya. Dan dengan Netanyahu. Dan tadi kita nonton sama-sama. Ternyata Rusia dan Cina tidak benar-benar mendukung Iran seperti yang selama ini digembar-gemborkan oleh Konoha, oleh para pengamat, baik Susi lah, Broto lah, Cirudak lah, Cemprul lah, ya semua pengamat-pengamat siapa ada, Cepi lah, siapa lah. Aduh, kamu tuh pengamat-pengamat Konoha itu, ya otaknya itu ada di pantat semua, saudara. Beneran, saudara ya. Karena mereka nggak pakai otaknya mereka. Mereka itu didrive oleh syahwat agama mereka. Ya, mau siapapun pengamat Indonesia, semua bilang mau perang dunia ketiga. Cuma Joseph Paulus Nabi 26 yang berkata tidak akan perang dunia ketiga sampai minimum 5 tahun lagi, saudara. Bahkan mungkin bisa 10 tahun lagi. Yaitu saat apa? Saat nanti Islam sudah benar-benar di dasar. Lalu Cina, ya tadi kalian lihat ya, Rusia, ya, dengan Amerika, dengan Israel. Cina nggak diajak main, saudara. Dari kemarin saya ini sudah ketiga kalinya saya berkata, lihat, Rusia, Amerika, Israel, dia main bersama. Cina nggak diajak. Nah, makanya Cina nanti akan bidik, membangkitkan Islam, saudara. Kalau hari ini, enggak. Cina juga nggak mau. Cina lagi wait and see, dia lihat Amerika, dia lihat Putin. Bisa nggak diajak main? Ayo kita mau main sama-sama. Amerika nggak mau. Kalau kita main sama-sama, aku pasti kalah. Kalau kita main sama-sama, aku pasti kalah, kata Amerika. Nggak mungkin menang lawan kamu. Lah kamu edan kok. Ya kan? Jual rugi aja jadi, Amerika mana mau jual rugi, saudara. Cina jual rugi pun jadi. Yang penting kita transaksi dulu. Itulah model dagang Cina. Kamu kalau model dagang Cina ya, kalau saya ketemu di pasar, saudara ya, saya di marketing itu ya, orang-orang pribumi itu ya, GM yang pribumi, wah rugi dong kita. Saya langsung bilang sama bos saya, yang penting buka transaksi, yang penting ada open order dulu. Tunjukkan kan dari open order ini kita lihat siapa yang mau kita ajak, ya, jual rugi enggak apa-apa. Kamu sama saja, kamu bikin promosi juga rugi kan? Bikin marketing promotion itu juga rugi, saudara. Anggap penjualan rugi itu adalah marketingnya kamu, biaya promosi kamu, advertensi kamu. Nih, lihat Unilever customer kita. Nih, lihat nih, ya, perusahaan, British Petroleum, customer kita. Nih, lihat nih, bank terkenal nih, bank Amex, Citibank, customer kita. Nih, lihat nih, gede-gede, saudara. Jual rugi, hajar dulu. Itu adalah untuk endorsement-nya kamu. Kamu bisa jual ya kepercayaan orang. Nah, Cina berani begitu. Amerika nggak mau jual rugi, saudara. Itulah kelemahan Amerika. Dia nggak mau jual rugi. Eropa juga sama ya. Nggak ada prinsip jual rugi di sini, nggak ada, saudara. Kalau di Cina, jual rugi, saudara. Ya, Cina itu berani jual rugi. Kamu jangan kira Cina gila kalau jual rugi ya. Karena saat rugi-ruginya Cina nggak mungkin rugi beneran. Kenapa? Karena tadi ya, otaknya Cina itu ya memang didesain untuk mundur selangkah demi kemenangan yang lebih berarti. Nah, kalau orang Amerika nggak maunya menang terus. Ya, kata win-win solution itu, win-win solution. Orang Cina nggak urusan dengan win-win solution. Aku kalah nggak apa-apa. Yang penting aku dapat yang aku mau. Definisi kalah menangnya Cina itu beda dengan definisi kalah menangnya Amerika. Kalau Amerika bilang win-win solution, termasuk harga diri segala macam, dia mau menang semuanya. Kalau Cina kalau bilang aku kalah, nggak apa-apa, saudara. Yang penting tujuannya dia tercapai. Dia kalah, yang lain nggak apa-apa. Dia korbankan semua, nggak apa-apa, saudara. Yang penting tujuannya dia satu tercapai. Itulah bedanya, ya, drive, ya, purpose driven drive-nya Cina dengan Amerika. Kalau Amerika nggak mau kalah, harus win-win. Kalau Cina sudah siap, kalahkan apa saja demi saya dapat yang saya mau. Setelah saya dapat yang saya mau, ya,
dia bisa dapat semua yang tadi dia kalahkan itu tadi. Ya, itulah prinsip dagang Cina, itulah prinsip drive-nya orang Cina, filosofinya Cina. Nah, jadi kalau Anda lihat tadi, ya, ternyata Rusia dengan Cina pun tidak benar-benar pro-Iran. Ya, mereka hanya, oh iya ketemu arisan keluhan, oh iya nih Amerika nih, ginilah, gitulah, cuman arisan keluhan aja. Tapi pada kenyataannya, ya, tetap Cina lebih respect sama Amerika daripada Iran. Rusia tetap lebih respect sama Amerika, kenapa? Prinsipnya dagang. Bahkan dengan Israel, saudara ya, bahkan dengan Israel. Bagaimana dengan Iran? Ya ditinggal, nangis Bombay. Kenapa? Ya salah sendiri kamu pilih Islam. Karena kamu pengen mendirikan Islam. Nah, lalu Indonesia dengan gegap gempita, ya, wow, Iran, onani, masturbasi nih si orang Indonesia ini, para pengamat ini kan. Dia kan kecelaya semua kan. Ternyata semua yang dikatakan oleh Nabi 26, ya, semuanya terjadi tepat, ya. Ini kita ini cuman ditemani dengan tuak saja sama soju. Kita ngomong ya, nggak usah ngaku-ngaku profesor, kompresor, karburator, bocor, double semua, double semua. Tapi yang kita bicarakan di sini sambil ketawa-tawa, sambil bercanda-bercanda, ya, ternyata tepat semua. Anda mau bukti apa lagi, saudara? 2024, 2025 dunia aman kecuali Indonesia. Chaos, ya. Obatnya hanya satu, saudara ya. Kamu supaya jangan chaos, tetap bubar, kasih makan melalui Yayasan Damaris, rekeningnya ada di running tax Anda. Tapi supaya Indonesia bisa selamat dalam 2 tahun ini, maksimum tahun depan, ya, maksimum tahun depan, Prabowo harus buka hubungan diplomatik dengan Israel. Kenapa, saudara? Karena seluruh dunia dikuasai oleh Israel. Seluruh perekonomian dunia itu dikuasai oleh sistem perekonomian dunia itu yang bikin Israel. Kalau kamu tidak dekat sama yang bikin sistem perekonomian, kamu mau puaskan syahwat agamamu, goodbye. Ya, jadinya Konoha, kalian Indonesia Raya jadi Konoha Raya kamu nanti. Ya. Kalau kamu tidak segera buka hubungan diplomatik dengan Israel, kamu jadi bangsa yang tertinggal, pecah bubar. Kalau kamu pengen jadi bangsa yang tetap, kamu harus jalin hubungan dengan Israel. Kamu kuat nanti, menang nanti. Ya, kamu kan besar. Ya, sayang saya tidak tahu apakah Prabowo punya nyali. Tapi dari lihat ya si Susi kemarin ya, si pengamat Susi itu, oh Prabowo itu main belakang itu menjalin hubungan dengan Israel, tapi nggak cukup. Dia butuh terang-terangan supaya dipisahkan domba sama kambing. Mana yang cinta Indonesia, mana yang cinta Muhammad. Yang cinta Muhammad, dia tidak mau sama Israel. Tapi yang cinta Indonesia, apapun demi Indonesia itu tetap raya merdeka. Ya, itulah masalahnya. Sekarang bagaimana respon kita sebagai rakyat jelata, ya, yang ada di channel Joseph Paulus Sang Nabi 26 ini. Semua nubuatan di sini, ramalan di sini, analisa politik militer, ya, bahkan hukuman KC, hukumannya Sambo, semua peristiwa-peristiwa sini tidak ada yang meleset yang kita nubuatkan di sini. 2025 Indonesia krisis moneter terjadi, saudara, krisis moneter 2025. Mampus kamu sekarang 1 euro itu 20.000, saudara. Mampus kamu sekarang 1 euro, dolarnya udah gila-gilaan, berkibar dengan kuat. Mampus kalian sekarang, ya kan? Pusing. Jadi apa yang harus dilakukan? Nggak ada cara lain. Buka hubungan diplomatik dengan Israel, ya. Biarlah yang cinta sama Muhammad sana dapat al-jannah, yang cinta sama Israel dan Indonesia Raya menikmati, ya, Indonesia yang gemah ripah loh Cinawi tata tentram kertara harja. Karena surga Indonesia adalah surga. Indonesia was a paradise. Saudara. Tetapi orang-orang Arab ini mau mindahkan paradise-nya ke al-jannah yang banyak itu tadi, yang banyak sperma berceceran. Ya, oke, kita nggak pakai lama, pengantar dari saya dan
endorsement dari saya sudah cukup. Langsung kita masuk ke Om Pung Toba untuk kasih pengarahan. Kita pakai 2 layar. Jadi kalau Om Pung Toba mau pakai kalau Om Pung Toba mau pakai mau share screen bisa ya. Silakan. Iya, tes suara Pak Paul.